Rekam jejak sejarah Tukat Petanu Gianyar, di mana baru-baru ini ada seseorang yang jatuh ke wilayah itu, namun belum ditemukan. Adakah ini mengulang sejarah bahwasanya kita harus mengingat cerita leluhur akan adanya jejak sejarah kemenangan Dharma melawan Adharma di wilayah Tukat Petanu itu? Bersama saya Cerita Pakan Selobi Omnivora. Inilah informasi untuk Anda, sejarah Tukat Petanu. Pemirsa, Tukat atau Sungai Petanu merupakan sungai berair jernih yang alirannya melewati berbagai desa di Kabupaten Gianyar, Bali, mulai dari desa Tampak Siring, Petulu, Kemenuh, Blangsinge, dan Sukawati. Namun hingga kini belum diketahui di mana pastinya muara daripada Sungai Petanu itu di wilayah Kintamani. Di sepanjang jalur sungai itu banyak ditemukan situs serta artefak yang menggambarkan Bali di masa lampau, seperti halnya situs dari Tirta Empul, Candi Tebing Gunung Kawi, Pura Mengening, dan Gua Garba. Adapun cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, di mana sumbernya berasal dari orang Indigo asal Banjar Petulu Kelot, Desa Petulu Ubud, dikatakan Tukat Petanu merupakan kotanya Wong Samar. Wong Samar bukanlah Wong Samar biasa, namun dari kalangan berbeda. Katanya rumahnya terbuat dari emas, ada toko, kendaraan, wisatawan, dan persis sama seperti dunia kita. Adanya juga mitos bahwa aliran air daripada Sungai Petanu dikenal sebagai aliran mala atau aliran air yang berbahaya, sekaligus menambah cerita mistis terkait dengan sungai ataupun Tukat Petanu ini. Seharusnya kata mala tidak semestinya dimaknai sebagai hal buruk. Dalam konteks lontar usana Bali, Petanu disebut Sungai Mala, tapi jangan diartikan sedemikian saja, karena mala bisa berarti berisiko seperti tebing curam, artinya mengandung energi yang besar. Di sepanjang aliran sungai juga terdapat cukup banyak petirtan dan pertapaan yang menyucikan aliran sungai ini. Tukat Petanu, alirannya melintasi dua kabupaten, yakni bagian hulu Petanu berada di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, dan hilirnya adalah di Pantai Sabah Kabupaten Gianyar. Akan tetapi unsur mistis pada Sungai Petanu sayan menjadi seiring dengan jatuhnya 3 orang ke jurang jembatan Tukat Petanu Banjar Laplapan Ubud Gianyar pada hari Kamis 18 Maret 2021 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, yang hingga kini belum diketemukan salah seorangnya, yakni Nikomang Ayu Ardani 37 tahun. Tim pencarian telah mengerahkan segenap tenaga dari berbagai pihak, mulai dari Basarnas Bali, Balawista Bali, Tim Reaksi Cepat BPBD Gianyar, Polairut Polda Bali, Polarit Polres Gianyar, Tagana, ratusan relawan, dan terakhir bergabung adalah Yonzipo 18-YKR. Total orang pencari sebanyak 135 orang per hari, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Upaya pencarian juga dilakukan pihak keluarga secara niskala dan melibatkan paranormal, namun hingga kini belum ada tanda-tanda keberadaan korban. Seperti diberitakan, Ayu Ardani jatuh saat mengendarai sepeda motor bersama 2 orang lainnya. Korban Niketut Rindit 55 tahun, ibu kandung Ardani, ditemukan tewas. Hanya putu Kevin Ramansa 9 tahun, anak Ardani, yang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Misteri Tukat Petanu sayan menjadi ketika dalam proses pencarian terdapat penampakan perempuan yang membuat gempar warga sehingga berdatangan ke lokasi untuk melihat seperti apa sesungguhnya proses pencarian maupun netizen yang menyaksikan dari rekaman video di media sosial tersebut. Penampakan perempuan misterius itu sempat dikaitkan dengan lokasi dan kondisi di sekitar Tukat Petanu yang memang dikenal angker. Bahkan disebutkan bahwa setiap tahun ada orang meninggal di lokasi akibat kecelakaan.
Di balik kisah mistis Tukat Petanu itu, lalu sebenarnya apa kisah sejarah yang melatar belakangi keberadaan Sungai Petanu yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya di hati masyarakat pada umumnya? Dikisahkan pada zaman dahulu, tersebutlah seorang raja keturunan raksasa yang sangat sakti dan berkuasa bernama Maya Denawa. Dengan kesaktiannya, ia mampu berubah wujud menjadi apa saja. Maya Denawa menguasai daerah yang luas, meliputi Makassar, Sumbawa, Bugis, Lombok, dan Belambangan. Raja ini terkenal kejam dan tidak mengizinkan rakyatnya untuk memuja dewa, serta menghancurkan semua pura yang ada. Gagal panen dan kekurangan pangan serta penyakit pun terjadi. Rakyat tidak berani melawan karena kesaktian Raja Maya Denawa. Lalu tersebut pula lah seorang pendeta bernama Empu Kulputih. Beliau sedih melihat kondisi rakyat. Akhirnya melakukan tapa brata dan semedi di Pura Besaki, memohon petunjuk para dewa untuk mengatasi permasalahan Maya Denawa. Beliau akhirnya mendapatkan pawisik ataupun wahyu dari Dewa Mahadewa untuk pergi ke Jambu Dwipa atau India meminta pertolongan. Jambu Dwipa yang memiliki gunung Kailas yang diyakini sebagai tempat berstananya Dewa Siwa, sehingga lebih mempermudahkan untuk komunikasi secara gaib antara kahyangan surga dan Empu Sangkul Putih itu sendiri. Bak Gayung bersambut, pertolongan datang dari surga dengan pimpinan Dewa Indra dan bantuan pasukan dewa-dewa lainnya seperti Citra Sena, Citra Ngada, Sang Jayantaka, Gandharwa, dan Mata-Mata, yaitu Begawan Narada. Maya Denawa menyadari hal ini dan juga mengirim Mata-Mata menyelidiki pasukan Dewa Indra. Maka pada saat pasukan Dewa Indra menyerang, Maya Denawa sudah siap sehingga terjadi pertempuran hebat. Pasukan Maya Denawa terdesak dan saat matahari tenggelam, pertempuran dihentikan. Malam harinya, Maya Denawa melakukan tipu muslihat, menciptakan mata air beracun di dekat pasukan Batara Indra yang sampai sekarang dikenal dengan nama Pancaran Cetik. Agar tidak meninggalkan jejak, Maya Denawa memiringkan telapak kakinya sehingga tempat ini dikenal dengan nama Tampak Siring. Dan esok harinya pasukan Batara Indra banyak yang sakit karena meminum cetik dari air ini. Akan tetapi, oleh karena kesaktiannya, Batara Indra menancapkan tombaknya sehingga menyembur air tirta yang sampai sekarang bernama Tirta Empul, yang digunakan untuk memerciki dan menyembuhkan kembali pasukannya. Sampai sekarang, tempat ini digunakan sebagai tempat melukat, mandi, membersihkan diri dari segi jasmani dan rohani. Oleh masyarakat Bali, Tirta Empul dijadikan tempat wisata sejarah bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Bali. Tidak berhenti sampai di sana, pengejaran Batara Indra pun dilanjutkan. Dan untuk menghindari pengejaran tersebut, Maya Denawa merubah wujudnya menjadi ayam atau manuk raya. Dan tempat di mana Maya Denawa merubah wujudnya tersebut menjadi ayam dikenal dengan nama Desa Manukaya. Dewa Indra dengan kesaktiannya tidak bisa dikelabui dan terus melakukan pengejaran. Maya Denawa pun sempat menjadi buah timbul, sehingga ada desa yang dinamakan dengan Desa Timbul. Kemudian Maya Denawa juga berubah menjadi Janur, yang dalam bahasa Bali dinamakan dengan Busung. Sehingga ada juga wilayah desa yang dinamakan dengan Desa Blusung. Pengejaran terus dilakukan oleh Dewa Indra, namun Maya Denawa terus bersembunyi dan senantiasa mengubah wujudnya. Ada juga Desa Penyusuhan karena Maya Denawa mengubah wujudnya menjadi susuh atau kayu dari batang kelapa yang lebih dikenal dengan nama seseh saat sekarang ini. Ia mengubah wujudnya menjadi bidadari sehingga tempat tersebut dinamakan dengan Kedewatan.
Dan di akhir pelariannya, Maya Denawa serta Mahapatihnya si Kalawong berubah menjadi batu padas dan berhasil dipanah oleh Dewa Indra. Darah pun mengalir membentuk sungai yang dinamakan dengan Tukat Petanu. Tukat Petanu adalah darah Maya Denawa yang mengalir, yang berhasil ditaklukkan oleh Dewa Indra. Sungai ini konon telah dikutuk. Bila airnya digunakan untuk mengairi sawah, padi akan tumbuh lebih cepat. Namun darah akan keluar di saat panen dan mengeluarkan bau busuk. Kutukan ini akan berakhir setelah 1000 tahun lamanya. Dan saat Maya Denawa menemui ajalnya, diperingati sebagai perayaan Hari Raya Galungan sebagai tonggak kemenangan Dharma atau kebajikan melawan adharma atau kebatilan. Baik pemirsa, demikianlah rekam jejak sejarah dari keberadaan Tukat Petanu di wilayah Gianyar. Apakah 1000 tahun itu telah berlaku untuk saat sekarang ini? Tiada yang tahu jawabannya. Dan saya, kreator video Ceritakan Selobi Omnivora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pada channel ini. Semoga apa yang telah disajikan, apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk seluruh umat Hindu sedharma yang berada di Bali, di seluruh Nusantara maupun di seluruh dunia. Akhir kata, saya Ceritakan Selobi Omnivora. Sampai jumpa.